Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita di dalam silsilah Qawaid Lughah Al-Arabiyyah, fasal yang keempat dari pembahasan isim ditinjau dari kaidah sharaf. Al-Faslu Rabi, fasal yang keempat, Al-Ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim dilihat dari segi kejelasannya. Isim ditinjau pada jelas atau tidak jelasnya terbagi menjadi dua bahagian. Bagian yang pertama yaitu isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang belum jelas bendanya, masih umum. Contohnya talibun, kitabun, ma'hadun, maktabatun, aklamun, mudarrisun. Bagian yang kedua, isim ma'rifah. Ismul ma'rifah, isim yang sudah jelas bendanya, sudah tertentu atau sudah jelas. Contohnya at-talibu, al-kitabu, al-ma'hadu, al-maktabatu, al-aklamu, al-mudarrisu. Tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah. Satu, ada ada alif lam. Contohnya at-talibu, al-kitabu, al-ma'hadu, al-maktabatu, al-aklamu, al-mudarrisu. Yang kedua, isim dhamir, kata ganti nama. Isim dhamir terbagi menjadi dua, yaitu dhamir zahir, dhamir yang tampak, jelas, dan dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan atau tersembunyi, tertutupi, tidak kelihatan. Perincian dhamir zahir. Dhamir zahir itu terbagi ke dalam dua bagian. Dhamirun munfasil, dhamir yang berpisah, dan dhamirun muttasil, dhamir yang bersambung. Dhamirun munfasil ada kalanya di rafa dan ada kalanya di nasab. Ketika di rafa namanya dhamiru raf'in munfasil. Dhamiru raf'in munfasil, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sedangkan ketika dia dinasab, ya, atau dinamakan dhamiru nasbin munfasilun, yaitu iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahunna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakunna, iyyaya, iyyana. Kemudian dhamirun muttasil, dhamir yang bersambung. Dhamirun muttasil ada kalanya di rafa, ada kalanya di nasab, dan ada kalanya di jar. Ketika dia di rafa namanya dhamiru raf'in muttasil, yaitu nasara, nasaru, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Nasara, dua orang yang telah menolong. Jadi tidak ada pada huwa dan tidak ada pada hiya. Jadi hanya ada pada huma, hum, kemudian huma lil muannats, dan hunna, ya, dan seterusnya. Iya.
Tidak ada pada huwa dan hiya. Karena huwa dan hiya itu nanti mustatir dia. Nah. Kemudian dhamiru nasbin muttasil. Dhamir ya yang ketika dinasab yaitu nasarahu, nasarahuma, nasarahum, nasaraha, nasarahuma, nasarahunna, nasaraka, nasarakuma, nasarakum, nasaraki, nasarakuma, nasarakum, nasarani, nasarana. Kemudian ketika dia dijar, dhamiru jarrin muttasil yaitu baladuhu, baladuhuma, baladuhum, baladuha, baladuhuma, baladuhunna, baladuka, baladukuma, baladukum, baladuki, baladukuma, baladukunna, baladi, baladuna. Ya. Jadi ini dhamir zahir. Dhamir, isim dhamir yang tampak, yang jelas. Jadi saya harus antum hafalkan. Ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa huma hum itu kata ganti orang ketiga laki-laki. Hiya huma hunna kata ganti orang ketiga perempuan. Anta antuma antum kata ganti orang kedua laki-laki. Anti antuma antunna kata ganti orang kedua perempuan. Ana nahnu kata ganti orang pertama laki-laki atau perempuan. Ya. Baik. Adapun dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan atau tersembunyi atau tertutupi terdapat pada ya fi'il madhi dan fi'il mudhari dan ada pada fi'il amr. Fi'il amr ada pada fi'il amr. Baik. Yaitu dhamirun mustatir takdiruhu huwa. Fi'il madhi fa'ala darasa al-fi'l al-mudhari yaf'alu yansuru. Dhamirun mustatirun takdiruhu hiya fa'alat darasat taf'alu tansuru. Dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Ada fi'il mudhari dan fi'il amr. Taf'alu tansuru. If'al unsur. Dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Hanya ada pada fi'il mudhari. Af'alu ansuru. Dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Hanya ada pada fi'il mudhari. Naf'alu nansuru. Naf'alu nansuru. Catatan, hum dan hunna hanya mengganti jamak berakal. Jika tidak, maka menggunakan hiya, tidak memakai hum. Contohnya, al-auladu fil madrasati. Hum fil madrasati. Al-aqlamu fil haqibati. Tidak dikatakan hum atau hunna, akan tetapi dikatakan hiya fil maktabati. Jadi meskipun banyak. Jadi hum dan hunna hanya mengganti jamak berakal. Jika tidak maka menggunakan hiya. Al-aqlamu fil haqibati. Hiya fil haqibati. Type yang ketiga dari isim ma'rifah yaitu isim isyarah, ismul isyarah, kata penunjuk. Kata penunjuk itu terbagi ke dalam dua bagian. Al-isyaratu lil qarib, penunjuk dekat untuk yang dekat, dan al-isyaratu lil ba'id, dan penunjuk untuk yang jauh. Al-isyaratu lil qarib, penunjuk untuk yang dekat, yaitu hadza, satu orang, ini. Satu ya, menunjukkan satu, mufrad. Hadza, ini, untuk laki-laki. Mudzakkar,
dan lil akil wa ghairil akil, untuk yang berakal dan yang tidak berakal. Hadani, ini dua, ya, untuk mudzakkar, untuk yang berakal dan tidak berakal. Haulai, ya, ini semua banyak, ya, mudzakkar dan muannats, dipakai untuk mudzakkar dan muannats, tetapi hanya untuk yang berakal. Hadhihi, ini untuk perempuan muannats, lil akila wa ghairil akila, untuk yang berakal dan tidak berakal. Ya. Hatani, ini dua, menunjukkan dua, ya, untuk muannats, lil akila wa ghairil akila, untuk yang berakal dan tidak berakal. Kemudian al-isyaratu lil ba'id, penunjuk untuk yang jauh. Dzalika, itu. Ini untuk mudzakkar, mufrad mudzakkar, itu. Artinya itu. Lil akil wa ghairil akil, yang berakal dan yang tidak berakal. Dzanika, itu berdua, itu dua. Iya, itu dua. Lil mudzakkar, untuk mudzakkar, lil akil wa ghairil akil, yang berakal dan tidak berakal. Ulaika, itu mereka semua. Ya. Untuk mudzakkar dan muannats, dipakai untuk mudzakkar dan muannats, laki-laki dan perempuan. Lil akil, akan tetapi hanya untuk yang berakal. Tilka, itu. Ya. Itu untuk muannats, mufrad. Lil akila wa ghair akila, untuk yang berakal dan tidak berakal. Tanika, itu dua. Ya. Lil muannats, untuk muannats. Lil akila wa ghair akila, untuk yang berakal dan tidak berakal. Keterangan isyarah dekat untuk isim jama' yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Isyarah dekat untuk isim jama' yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Isyarah jauh untuk isim jama' yang tidak berakal menggunakan tilka. Jadi isyarah jauh untuk isim jama' yang tidak berakal menggunakan tilka. Hadani dan hatani ditinjau dari taghyirnya, ya, perubahannya adalah mu'rab. Mu'rab untuk pembahasan pada pasal kelima, ya, insyaallah. Kemudian isim isyarah lain untuk umum, bilangan dan jenisnya ialah huna, di sini, hunaka, hunalika, thamma, di sana. Hunaka, hunalika, thamma, di sana. Hunaka di sana. Hunalika di sananya lagi. Thamma di sananya lagi. Contoh di dalam kalimat. Hadza kitabun. Hadani talibani. Hadhihi syajaratun. Tanika mudarrisatani. Hadza kitabun, ini buku. Hadani talibani, ini dua siswa. Hadhihi syajaratun, ini pohon. Tanika mudarrisatani. Ya. Kemudian dzalika fadlullahi. Dzalika fadlullahi. Dzanika kitabani. Tilka haqibatun. Haula'i muslimuna. Hadhihi kutubun. Tilka buyutun. Hadhihi kutubun. Ingat, isyarat dekat untuk isim jama' yang tidak berakal menggunakan hadhihi. Kutub jama' tidak berakal, maka menggunakan hadhihi kutubun. Jadi meskipun banyak. Tilka buyutun. Ya. Demikian saja juga buyut itu jama'. Ya, tapi karena tidak berakal maka menggunakan tilka. Hatani talibatani. Ulaika shaimatun. Ya. Mereka semua berpuasa. Mereka itu mereka berpuasa. Wanita-wanita yang berpuasa.
Taib. Bagian yang keempat dari isim ma'rifah yaitu isim mausul. Al-ismul mausul, kata sambung. Adapun lafadznya adalah alladzi, alladzani, alladzina. Mudzakkar. Allati, allatani, allati, allai, muannats. Alladzi mufrad, satu orang. Alladzani, dua. Alladzina, banyak, lebih dari dua. Allati, untuk perempuan, satu. Ya, allatani, ya, dua, untuk perempuan. Allati, allai, lebih dari dua. Catatan, adapun, ya, jadi catatan, ada beberapa al-ismul mausul yang lain, yaitu man, untuk menyambung isim yang berakal. Ma, untuk menyambung isim yang tidak berakal. Ayu, untuk menyambung semua isim. Ayu. Alladzina, allati, allai, hanya untuk menyambung isim jamak berakal. Untuk isim yang tidak berakal bisa memakai allati atau ma. Untuk pembahasan fasal kelima, ay, allatani, alladani, taghirnya adalah mu'rab. Contoh di dalam kalimat, hadha talibul ladzi fil fasl. Siswa ini yang ada di dalam kelas. Haula'i talibatul lati, afwan, hadzani at-talibani alladhani fil fasl. Ini dua siswa yang ada, kedua-duanya yang ada di dalam kelas. Haula'i tullabul ladzina fil fasl. Ini mereka semua para siswa yang berada di dalam kelas. Hadhihi talibatul lati fil fasl. Ini dia siswi yang berada di dalam kelas. Hatani talibatani latani fil fasl. Ini dia dua orang siswi yang berada di dalam kelas. Haula'i talibatul lati fil fasl. Ini ya siswi-siswi yang berada di dalam kelas. Uhibbul kutubal lati tabahatu anit tauhid. Saya suka buku-buku yang membahas tentang tauhid. Uhibbul kutuba allati tabahatu anit tauhid. Jaa man ta'lam. Jaa man ta'allama. Jaa man ta'allama. Telah datang orang yang belajar. Telah belajar. Hadza ma akhadtu. Ini apa yang saya ambil. Hadza ma akhadtu. Jadi man juga di sini adalah isim mausul. Ma di sini juga adalah isim mausul. Man tadi untuk menyambung isim yang berakal, sedangkan ma untuk menyambung isim yang tidak berakal. Baik, bagian yang kelima dari isim ma'rifah, munada, al-munada. Isim yang jatuh setelah huruf panggilan. Isim tersebut menjadi ma'rifah karena dipanggil. Ya rajulu, ya tajiru. Ya rajulu, ya tajiru. Ya. Ya rajulu, ya tajiru. Maka rajulu ini adalah ma'rifah. Walaupun tidak ada alif lam, karena dia jatuh setelah huruf panggilan, yaitu ya. Bagian yang keenam dari isim ma'rifah, alam. Al-alam. Nama orang, tempat, gunung, kota, dan lain-lain yang telah jelas zatnya. Yang telah jelas zatnya. Contohnya, Muhammadun, Ahmadu, Makkatu, Surabaya, Al-Iraq, An-Nil. Ya. Jadi alam dari segi bahasa adalah nama orang, tempat, gunung, kota, dan lain-lain yang telah jelas zatnya. Akan tetapi dari segi
tauhid, alam adalah segala sesuatunya selain Allah. Ya, wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatunya selain Allah adalah alam dan saya adalah bagian dari alam itu. Tetapi dalam bahasa Arab, al-alam adalah nama orang, tempat, gunung, kota, dan lain-lain yang telah jelas zatnya. Taib. Al-alam, alam ada 3 macam, yaitu kunyah, al-kuniyah, nama julukan yang diawali dengan abu atau ummu atau ibnu. Ya, al-kuniyah, ya, kuniyah adalah sunnah, ya. Takannau wala tatakannau bikunyati. Berkunyalah kalian, tetapi janganlah kalian berkunyah dengan kunyahku. Itu Abul Qasim, kata Rasulullah SAW. Jadi Abu, contohnya Abu Bakar. Ummu Abdillah, Ummu, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Ya. Jadi Ibnu itu juga kunyah. Kemudian kedua, laqab. Al-laqab gelar. Contohnya Umaru al-Faruqu, sahabiyun jalil. Umaru al-Faruqu, sahabiyun jalil. Jadi al-Faruq itu adalah, ya, gelar. Dan ini adalah masuk dalam al-alam, dan alam itu adalah isim ma'rifah. Baik. Isim, nama selain julukan atau gelar. Contohnya Nahrun Nil fi Mesir. Sungai Nil ada di Mesir. Catatan, apabila ibnu jatuh di antara 2 isim alam, maka alifnya dibuang. Contohnya Umaru ibnul Khattab. Tidak ditulis alifnya di situ pada kata ibnu, tetapi dibuang Umaru binul Khattab. Umar bin Khattab. Kemudian bagian ke-7 dari isim ma'rifah bersambung dengan isim ma'rifah al-mudhaf ila ismil ma'rifah. Contohnya ma'haduna, pesantren kita. Qalamu Muhammadin, pena Muhammad. Kitabun nahwi, buku nahwu. Sayyaratu Abi Muhammadin, mobil bapaknya Muhammad. Haqibatu hadhihi talibati, ya, tasnya siswi ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.